Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati ada Abah Nida selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang melalui Abah Nida, dan terlebih pula kedua orang tua saya ada di rumah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, keluarga saya, saudara-saudara saya, dan semuanya. Dan tak lupa juga para jajaran pengurus dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Oke, pada malam hari ini saya akan menyaksikan tentang ini mengapel dari akidah akhlak bab tentang akhlak terpuji. Jadi pasti akhlak terpuji itu banyak banget, pasti banyak juga. Tapi di sini ada tiga. Jadi di sini ada dasar-dasar dari ketuaan iman. Jadi misal kalau misalnya sabar contohnya. Kalau sabar kan salah satu sifat dari iman apa ya? Jadi kalau misalnya dia tuh beriman, jadi dia harus punya sifat sabar. Dan ini ada pula bayangin aja misalnya dari tiga ini ada tentang husnudon, tawakal, dan tasam. Jadi ini tuh dia dasar-dasar penting gitu. Misalnya tuh dia tuh emang jarang buat dilakuin, tapi tuh penting buat kita semua. Jadi langsung saja masuk. Jadi yang pertama mengenai tentang husnudon. Jadi apa sih itu husnudon? Jadi husnudon itu ketika dia itu berprasangka baik. Jadi berprasangka baik bukan hanya kepada Allah saja. Jadi biasanya kalau husnudon kan kalau misalnya ada masalah atau sakit. Di sini tuh husnudon tuh juga sama semuanya. Misal ada sama Allah, manusia, ya banyak pokoknya gitu. Terus dari husnudon ini bagi seorang muslim dia tuh hukumnya wajib. Jadi seberusaha mungkin kita harus selalu berprasangka baik sama Allah, sama teman kita, atau sama ya sesama teman seperti itu. Dan husnudon ini dia tuh dari lawan kata dari suudon. Jadi kalau suudon kan dia tuh prasangka buruk. Misalnya ketika Allah menimpakan musibah kepada dia, misalnya dia tuh langsung kayak batin gitu, aku salah apa kayak gini-gini, dia tuh langsung kayak putus asa, langsung prasangka buruk terhadap Allah. Dan ada pula kalau husnudon kan dia berprasangka baik. Jadi walaupun Allah ngasih dia itu misalnya cobaan, tapi dia tuh tetap berprasangka baik sama Allah. Mungkin Allah lagi ngapus mungkin bisa buat ngapus dosa-dosa kita. Selanjutnya yang kedua mengenai tentang tawadhu. Jadi di sini tawadhu tuh bahasanya tuh kalau lebih ke Islam tuh dia tuh mengangkat derajat. Jadi mengangkat derajat diri dia. Jadi ketika di mata Allah dia tuh derajatnya tinggi seperti itu. Jadi salah satu akhlak karimah tuh ini tawadhu ini. Dan biasanya susah buat ngelakuinnya, jadi lebih susah gitu ya. Dan diwajibkan untuk dimiliki setiap muslim. Jadi setiap muslim tuh pasti seburuk-buruknya tuh pasti di mata Allah tuh tetap Allah tuh sayang sama dia. Jadi Allah tuh emang bener-bener ya udah, kita sesalah apapun, sedosa apapun, tapi Allah tuh tetap ngasih kita, misalnya tetap ngasih kita rezeki, ngasih kita karunia seperti itu. Dan ketika di mata Allah dia itu derajatnya tinggi, ketika dia itu misalnya seperti ini, ketika dia itu dapat menghormati orang. Jadi kalau misalnya satu muslim nih ya, kalau misalnya lagi debat gitu ya, jadi ketika dia mengajukan pertanyaan tersebut dan dia tuh menghargai orang lain, ketika orang lain tuh ngomong juga, jadi kita tuh punya toleransi walaupun nggak sama muslim seperti itu. Dan sifat tawadhu ini sangat penting untuk dibiasakan. Jadi kalau misalnya satu kali doang tuh nggak akan mancep, maksudnya nggak akan ke otak, maksudnya yaudah mungkin lupa. Jadi kalau misalnya kita terbiasa, itu akan membentuk karakter, kemudian akan menjadi kebiasaan. Selanjutnya ketika dia tuh menghargai pendapat orang lain. Jadi misalnya pendapatku itu seperti ini, jadi pendapatnya si B tuh seperti itu, jadi dia tetap menghargai, jadi nggak marah. Yang betul tuh punya aku, yang betul kita tuh nggak saling menyalahkan, jadi menghargai walaupun nanti yang dipilih entah si B atau saya sendiri seperti itu. Nah selanjutnya mengenai tentang tasamu. Jadi tasamu itu ketika dia itu sama ya kayak tawadhu ini. Jadi dia tuh ketika saling menghormati dan saling menghargai. Jadi saling ya, bukan salah satu. Jadi misalnya kalau dua orang, jadi ya udah dua-duanya tuh saling menghormati, saling menghargai. Lah. Dan kayak gitu dampaknya juga bagi kita tuh mendapatkan perhatian. Jadi kok misalnya kita lagi sakit atau lagi apa, jadi orang lain kita hargai kan deket ya, maksudnya suka sama kita gitu, jadi kita juga mendapatkan perhatian. Terus dari sifat tasamu ini
dia tuh harus menggunakan akal dan pikiran tuh harus jalan ya. Akal dan perasaan. Jadi harus jalan. Akalnya dia juga, perasaannya dia juga ikhlas, akalnya juga mantap gitu ya. Bersama-sama. Dan dari sikap tasamu ini, sifat ini dia tuh salah satunya misalnya kalau kan saling menghargai berarti sifat yang dilarang berarti nggak boleh ganggu ya, nggak boleh ganggu tetangganya, entah saudaranya seperti itu. Dan telah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Selanjutnya dari ketiga sifat ini sama-sama penting ya pastinya, dari husnudzan, tawadhu, tasamu. Jadi ini dasar-dasarnya atau yang paling tinggi, yang paling susah buat dikerjain. Kok misalnya sabar juga susah ya. Jadi sifat-sifat baik yang harus kita lakukan itu emang susah buat jadi kebiasaan. Apalagi ya kalau misalnya baru satu kali, baru 2 kali, kita juga harus bersyukur. Misalnya kita udah bisa berbuat tawadhu misalnya salah satu atau husnudzan, kita juga bersyukur, selalu minta sama Allah buat ngasih yang terbaik buat kita. Dan mungkin sekian presentasi saya, semoga manfaat bagi saya yang pastinya bagi kalian semua. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.